Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 19 ayat 17. Saya bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita bisa melakukan dan kita melakukannya. Dikatakan apa? Itu seperti memiutangi Tuhan. Memiutangi itu gimana toh? Memberi pinjaman. Ya, tidak mungkin toh kita memiutangi Tuhan, ya, ngasih pinjaman ke Tuhan. Tidak gitu. Artinya begini loh. Ketika kita menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, kita menjadi istilahnya menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang memang dia butuh belas kasihan, butuh ditolong, butuh dibantu. Sesungguhnya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Ya, seperti memiutangi. Perhatikan. Ya, dia akan membalas setiap perbuatan kita itu. Jadi terhadap orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, orang-orang yang butuh pertolongan, dan kita melakukan yang terbaik buat orang-orang itu. Padahal dalam hitung-hitungan manusia, mungkin orang itu tidak bakal bisa membalas balik kepada kita. Kita memberikan bantuan terhadap orang dan orang itu nggak bisa membalas kebaikan kita dengan gentian dia mau bantu kita. Ya, kita menolong orang dan orang itu mungkin nggak bisa nolong kita genti. Ya, kita berbuat baik kepada seseorang dan orang yang sudah kita bantu itu nggak bisa berbuat baik genti ke kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang akan membalas perbuatan kita itu. Ya, istilah yang lainnya begini. Kita ini istilahnya berbuat sesuatu untuk orang lain dan perbuatan kita ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, ibarat taburan kita menabur sesuatu yang baik. Ya, belum tentu orang itu yang akan membalas kebaikan kita. Tetapi Tuhan yang akan membalaskannya dengan caranya dia, menurut waktunya dia. Karena itu, jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ayo, selalu berbuatlah baik kepada semua orang. Ya, menaruh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, tanpa memandang, nanti saya ditolong genti enggak? Ya, jangan dengan pamrih demikian. Dan lakukan itu dengan ketulusan hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya, yang kita bantu kalau dia orang yang bisa membalas, ya selesai. Artinya gini, saya bantu kamu, besok gantian ya kamu bantu aku. Kita habis bantu orang, ganti dibantu orang.
ya imbas, selesai. Artinya apa ya? Sudahlah, tidak ada sesuatu yang istimewa. Artinya ya okelah, baik juga sih, nggak masalah. Tetapi perhatikan, bagaimana jika orang yang kita bantu itu betul-betul orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Nah, kita sedang memberi alasan bagi Tuhan untuk justru akan membalaskan perbuatan yang kita lakukan itu untuk hidup kita. Ya, sekalipun demikian, ya terus jangan dengan motivasi, aku tak bantu dia supaya nanti Tuhan bantu saya. Enggak perlu begitu. Ini hukumnya begitu, firman-Nya mengatakan itu. Tidak perlu kita istilahnya akhirnya terus okelah, ya saya mau bantu orang yang lemah, biar Tuhan bantu saya, biar Tuhan berkati saya. No, bukan seperti itu. Ya artinya apa? Lakukan saja. Ketika engkau menaruh belas kasihan, membantu orang yang lemah, membantu orang dalam kesusahan mereka, tanpa ada embel-embel, tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Pokoknya aku membantu saja. Ya tidak hitung-hitungan dia bisa membalas atau tidak. Tidak usah diperhitungkan sampai seperti itu. Tuluslah ketika engkau peduli, ketika engkau membantu, menolong orang-orang lain, ya, yang mereka butuh pertolongan. Ya, tanpa harus melihat latar belakangnya. Siapa dia, orang mana dia, orang mampu nggak mampu, ya, termasuk agamanya apa. No. Ya, di hadapan Tuhan semua sama. Ya, tetapi perhatikan ayat ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang-orang yang butuh bantuan dan pertolongan, ia sedang memiutangi Tuhan. Yang artinya Tuhan pasti membalaskan perbuatan itu. Ya, kita melakukan apa yang baik bagi orang lain dan kita pun akan menerima apa yang baik yang dari Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan kita yang baik, ya perbuatan baik kita kepada orang lain, sekalipun dia orang yang lemahnya nggak bisa ganti berbuat baik kepada kita. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita kerjakan itu, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita buat, dan bahkan Tuhan sendiri yang akan membalaskan perbuatan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua selalu berbuatlah kebaikan buat semua orang. Terlebih untuk mereka yang betul-betul membutuhkan, mereka yang sedang lemah, mereka yang butuh pertolongan. Ya, sekalipun kita nggak kenal dia, sekalipun orang itu mungkin nggak bisa membalas kebaikan kita. Perhatikan, Tuhanlah yang akan membalas perbuatan itu. Ya, nggak usah hitung-hitungan lah ya untuk kita berbuat baik, karena kita tahu sesungguhnya hukumnya sudah jelas. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita jadilah pribadi-pribadi yang selalu menebar belas kasih dan kebaikan buat sesama. Amin, teman doa. Tuhan terima kasih untuk firman pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami menaruh belas kasihan. Terlebih kepada mereka yang lemah, mereka yang butuh pertolongan dan bantuan. Yang mungkin mereka nggak bisa membalas balik apa yang kami perbuat. Tapi kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang akan membalaskan setiap perbuatan kami. Sehingga tidak ada yang sia-sia dari setiap perbuatan baik yang kami kerjakan. Dan terlebih dari semuanya, biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui setiap perbuatan baik yang kami lakukan, mereka juga memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami mohon tuntunan penyertaan dan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.